Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio Official. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 23. Sin menatap tak percaya Lukas yang berdiri menginjak harga dirinya. Sepertinya bocah ini serius untuk berperang bersamanya. Langsung saja Sin menarik kaki Lukas, membuat Lukas terjatuh ke atas pasir sama seperti dirinya juga. Tak mau kesempatannya hilang begitu saja, Sin langsung bangkit dan menduduki perut Lukas dan langsung memberikan tinjuan yang keras di wajah Lukas, membuat ujung bibir Lukas berdarah. Lukas tak hilang akal, menarik kerah baju Sin lalu mendekatkan kepalanya ke kepala Sin dan menjedutkan kepalanya kuat, membuat Sin bangkit dari tubuh Lukas, meringis memegang kepalanya. Lukas langsung bangkit dan mengusap darah di sudut bibirnya. Semua penghuni pantai menatap perkelahian Lukas dan Sin. Ada yang berlarian dan ada yang mengeluarkan ponselnya untuk merekam kegiatan mereka. Tapi ditahan oleh para bodyguard Lukas sehingga mereka tidak diperbolehkan merekam. Cuy, Sin meludahkan darah. Baiklah, aku tidak akan bermain-main lagi. Sin langsung mengangkat kaki, berniat menendang Lukas. Namun Lukas tentu saja menghindar dengan cepat. Dan saat itu juga Lukas menarik lengan kanan Sin dengan cekatan menendang perutnya. Lalu sejurus kemudian Lukas melayangkan sebuah pukulan ke wajah Sin, membuat hidungnya sedikit berdarah dan bibirnya sedikit robek. Cih, siapa yang bermain-main sekarang? Lukas terkekeh menatap Sin yang memegangi perutnya, sedangkan Lukas mengusap sudut bibirnya yang luka. Bocah sepertimu, Sin berbisik pelan. Beraninya, teriak Sin menatap Lukas dengan garang sambil memegang perutnya yang sakit. Jujur saja, Sin tidak pernah berkelahi. Ia termasuk anak yang baik dan tidak mau berurusan dengan orang. Namun, Sin sepertinya salah jika harus mengajak Lukas yang notabene-nya adalah seseorang yang sangat ahli berkelahi dengan tangan kosong. Lukas melihat keadaan Sin yang mengenaskan. Bukannya kasihan, Lukas malah tersenyum bangga. Haha, apa kau mau melindungi Bella dengan keadaanmu yang seperti itu? Lukas tersenyum mengejek. Sin mengepalkan tangannya kuat, lalu mulai berdiri tegak dan mencoba melancarkan serangan kembali dengan memberikan tinju di wajah Lukas. Lukas langsung menghindar dan menarik rambut Sin dari belakang, lalu mengunci kepala Sin di sikunya, membuat Sin sesak tak bisa bernafas. Lukas tertawa meremehkan melihat ekspresi Sin. Sin tak hilang akal, langsung saja ia menyikut perut Lukas, membuat Lukas melepaskan Sin dan menahan sakit di perutnya. Sin kembali menyerang Lukas dengan menendang perut Lukas, membuat Lukas kembali tersungkur ke tanah. Sin tertawa meremehkan melihat Lukas. Keadaan berbalik sepertinya. Lihatlah, seorang bocah yang tak bisa apa mau memiliki Bella, ejek Sin. Sudahlah, Bella itu milikku, ucap Sin tertawa lebar. Lukas mengepalkan tangannya kuat dan menatap tajam Sin. Baiklah, Sin berhasil memancing emosinya sampai level paling tinggi setelah mendengar ucapan Sin. Lukas langsung bangkit dan menendang wajah Sin, membuat Sin tersingkir. Lukas menghajar habis-habisan wajah Sin hingga wajah Sin sudah dipenuhi lebam dan darah. Kemudian Lukas menghempaskan tubuh laki-laki itu ke tanah dan sebagai hadiah terakhir bagi Sin, Lukas menendang wajah dan perut Sin kembali berkali-kali. Lukas tertawa lebar melihat kondisi Sin yang sekarang menahan sakit seluruh tubuhnya. Setelah puas menatap wajah Sin, Lukas berjalan meninggalkannya begitu saja.
Namun langkahnya terhenti. Lukas merasa ini belum cukup. Dan alhasil, Lukas berbalik dan menekan perut Sin dengan kakinya. Sin terbatuk. Melihat hal itu, Lukas langsung tertawa lebar. Kemudian, dia menendang kuat selangkangan Sin, membuat Sin menjerit menahan sakit di area selangkangannya. Sudah aku katakan, jangan bermain-main dengan bocah sepertiku. Lukas tersenyum miring. Dan satu lagi, Lukas menjongkokkan dirinya di sebelah Sin yang masih menatap tajam Lukas. Bella itu milikku, ucap Lukas tersenyum, menampilkan gigi taringnya sambil menepuk pipi Sin. Setelah itu, Lukas bangkit lalu pergi menuju hotel dan meninggalkan Sin begitu saja. Para bawahan Sin langsung berlarian ke arah Sin dan membawa Sin ke rumah sakit agar Sin mendapatkan perawatan secepatnya. Pukul 1 siang. Bella menguap lebar dan langsung bangkit dari tidurnya, mengucek matanya pelan dan menatap ke samping tempat tidur. Kosong. Tak ada Lukas. Bella mengerutkan dahinya bingung. Seharusnya Lukas di sampingnya sekarang. Tapi kemana perginya Lukas saat ini? Bella menatap ke arah pintu kamar mandi, lalu berjalan ke arah kamar mandi, mencoba mendengar suara gemericik air, tapi tak ada suara apapun. Bella membuka pintu kamar mandi dan tetap kosong. Tak butuh waktu lama, ia tahu Lukas di mana sekarang. Langsung saja Bella mengambil langkah untuk keluar dari kamar. Namun saat ia akan membuka pintu telah dibuka oleh Lukas yang datang dengan keadaan kacau. Bella menatap wajah Lukas dengan mata melotot dan menutup mulutnya. Bella melihat sedikit luka di sudut bibir Lukas yang berdarah, pipinya yang bengkak, dan baju Lukas yang terdapat bercak darah. "Baby," panggil Lukas dengan suara serak. Lukas tak menyangka Bella akan bangun secepat ini sebelum ia sempat bertukar pakaian dan mengobati lukanya. "Apa yang terjadi padamu?" Bella mengelus pipi, wajah, dan sudut bibir Lukas dengan khawatir. Lukas tersenyum melihat Bella sambil memegang tangan Bella yang ada di wajahnya. Bella menatap Lukas dengan kesal. Tak tahukah dia bahwa Bella sangat khawatir dan anak ini malah tersenyum seperti itu, membuat hati Bella merasa sakit tanpa sadar melihat keadaan Lukas. "Jawab aku, Lukas," teriak Bella kesal. Sedangkan Lukas hanya tersenyum lebar dan membawa Bella dalam pelukannya. Lukas merasa senang akan perhatian kecil yang diberikan oleh Bella. Ia melihat tatapan khawatir dari mata biru indah kesukaannya itu. Lukas memeluk Bella erat dan menenggelamkan kepalanya di ceruk leher Bella dan merasakan aroma tubuh Bella yang sangat memabukkan. Jangan bilang dia memikirkan sesuatu yang aneh di saat begini. "Lukas, jawab aku," tanya Bella kesal melihat perilaku Lukas yang ditanya tidak menjawab dan malah memeluk dirinya. "Baby," panggil Lukas sambil menjilat leher Bella. Bella merasakan sengatan aneh di sekitar lehernya dan langsung mendorong Lukas kencang, membuat Lukas terjatuh dengan elit di lantai. "Sit," ucap Lukas mengadu kesakitan, mengelus bokongnya yang mencium lantai dan cukup keras akibat dorongan Bella. Bella kaget akan perbuatannya, langsung saja menjongkokkan dirinya di sebelah Lukas. "Maaf, aku tidak sengaja," ucap Bella panik melihat keadaan Lukas. Lukas melihat Bella. Sedetik kemudian dia tersenyum miring. "Baby, ini sakit. Kenapa kau tega sekali padaku?" ucap Lukas berakting yang pura-pura menangis. Bella langsung saja memeluk Lukas dan mengelus punggung Lukas. "Maafkan aku," ucap Bella menyesal. Lukas tersenyum dan tetap melanjutkan aktingnya
Sepertinya Lukas berbakat menjadi seorang artis. "Baby, sakit." Lukas melepaskan pelukannya dan menunjuk sudut bibirnya yang berdarah. "Kita ke tempat tidur dulu. Aku akan mengobatimu, Lukas." Bella memeluk Lukas dari samping, membawanya dengan hati-hati agar sampai di ranjang. Setelah sampai di ranjang, langsung saja Bella menidurkan Lukas dan meluruskan kaki Lukas, lalu mengambil kotak obat. Lukas tersenyum lebar sebentar, namun ketika Bella datang, ia melanjutkan aktingnya dengan mengadu sakit, memegangi pipi dan bibirnya. Bella langsung duduk di sebelah Lukas, memperhatikan pipi Lukas yang sedikit bengkak dan sudut bibir Lukas. Lalu Bella mengambil kapas dan obat untuk membersihkan luka di bibirnya, namun Lukas menahan tangan Bella. "Baby, ini tidak bisa disembuhkan dengan obat?" tanya Lukas menunjuk sudut bibirnya. Bella menaikkan satu alisnya bingung. "Lalu dengan apa?" tanya Bella polos. Bella tak sedikit pun merasa sinyal aneh dari Lukas. Ia menatap Lukas dengan bingung, sedangkan Lukas mulai menarik tengkuk leher Bella, menempelkan bibirnya yang dingin di bibir Bella yang hangat, menjilat semua yang ada di rongga mulut Bella. Sedangkan Bella yang awalnya kaget dan memberontak hanya bisa pasrah ketika Lukas mulai memaksanya membuka mulut, dan sekarang Bella hanya bisa menikmati sentuhan bibir Lukas yang sangat lihai. Cukup lama Lukas memangut bibir Bella hingga Bella memukul dada Lukas. Akhirnya Lukas melepaskan pangutannya dengan sedikit kesal. Bella mengambil nafas sebanyak-banyaknya. Lukas melihat Bella dengan pandangan seperti kelaparan. Bagaimana tidak, terlihat wajah Bella sudah memerah. Bibir Bella terlihat bengkak akibat perbuatan Lukas barusan. "Baby, boleh kita berolahraga di siang hari?" tanya Lukas menggoda dan mengedipkan matanya nakal. Bella langsung melototkan matanya dan segera menjauhkan dirinya dari Lukas. "Lukas!" teriak Bella. "Hehe, aku bercanda, baby," ucap Lukas terkekeh senang. Bersambung.